Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Pak Yai Dhofir, yang mudah-mudahan Allah menjaga beliau, keluarga beliau. Yang kami hormati segenap relawan dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf sebelumnya kalau kami menggunakan bahasa Indonesia, soalnya belum bisa kados Pak Yai Dewau. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatannya kepada kita, meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian kepada kita. Fa insyaallah orang-orang yang diberikan kesehatan, orang-orang yang Allah berikan keamanan yang saat ini Allah berikan, bila digunakan dengan sebaik-baiknya, fa insyaallah akan mendatangkan kemuliaan bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tapi siapakah sebenarnya orang-orang yang beruntung itu? Kita semua pengen, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua pengen beruntung. Dunianya beruntung, akhiratnya beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi pernah dawuh, siapa orang yang beruntung ini? Nabi bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Beruntung sekali orang-orang yang nanti pada hari kiamat, ketika Allah berikan catatan amalnya, dalam catatan amal itu banyak kalimat istighfar, kalimat astaghfirullah. Itulah orang yang paling beruntung, kata Nabi. Kenapa demikian? Manusia disebut dalam bahasa Arab al-insan, soalnya maka nun nisyan wal khoto. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Kita lah sering lupa toh Pak. Kadang-kadang niku lho, baru ngomong besok lupa. Itu sifat kita. Menungso wajar. Nggih nggone salah, tempatnya salah. Mboten wonten manusia yang enggak pernah salah, itu enggak ada. Semua tempatnya salah. Tapi manusia terbaik itu ketika dia berbuat salah, khilaf, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyebutkan, orang yang paling beruntung kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat Allah berikan. Dia berikan atau diberikan kepadanya catatan amal selama di dunia dan banyak kalimat istighfar di dalamnya. Selain beruntung di akhirat, di dunia, orang-orang yang banyak istighfar akan banyak manfaat. Suatu ketika datang
orang-orang kepada Imam Hasan Al-Basri. Datang mengadu. Mengadu itu sambat. Sambat itu mengeluh tentang kondisinya. Wahai Imam, ini kok tanah kami paceklik, tempat kami gak panen-panen. Ibarat orang-orang nanam gak panen. Datang yang lain juga, rezekine seret. Kerja gak patek ono hasile. Kerja wis semua tenaga dicurahkan, tapi hasilnya gak banyak. Yang lain datang juga, sudah lama nikah belum diberi anak. Permasalahan-permasalahan dunia ini disampaikan kepada imam tersebut. Wahai imam, bagaimana dengan kondisi ini? Ternyata imam ini ketika ditanya hal itu, jawabannya sama. Yang datang pertama kali dikasih jawaban, istaghfirillah, Pak, istighfar kepada Allah. Yang datang kedua disampaikan lagi, istighfar kepada Allah. Yang datang ketiga, istighfar kepada Allah. Yang datang berikutnya juga disampaikan istighfar kepada Allah. Para sahabat-sahabat imam niki, orang-orang yang di dekatnya tanya kepada imam, wahai imam, kok jawabannya podo? Kok jawabannya semua pertanyaan jawabannya istighfar? Kemudian imam ini membaca firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah niku pernah berfirman, siapa yang memperbanyak istighfar, Allah turunkan hujan dari langit. Solusi ketika kering, kerontang, panas, berkepanjangan, diberi solusi. Ayo akeh-akeh no istighfar, perbanyak istighfar. Allah mengampuni dosa kita, Allah turunkan hujan dari langit. Hujan ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan hujannya penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Allah turunkan hujan dari langit. Yang belum punya momongan, Allah akan berikan momongan. Yang rezekinya wis kerja pagi siang malam hasil enggak banyak, Allah akan tambah harta kekayaannya. Artinya apa? Solusi dari berbagai persoalan, maka manusia itu harusnya mendekat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi orang yang paling beruntung dunia akhiratnya, orang ini banyak istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda terkait siapa orang yang paling beruntung ini. Kata Nabi, tuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang asing. Loh, wong asing, orang asing kok beruntung? Siapa orang asing ini? Ternyata disebutkan beruntung orang-orang asing. Orang asing itu ketika banyak manusia nggak mau ke masjid, orang ini mau ke rumah Allah, mau ke masjid. Ketika banyak orang nggak mau ibadah, orang ini terus beribadah kepada Allah. Ketika orang lain banyak bermaksiat, orang ini berusaha memperbaiki diri, ngajak keluarganya taat kepada Allah. Ini yang dimaksud orang asing. Adalah orang-orang yang beruntung. Karena orang-orang ini, orang yang asing tadi, ketika banyak manusia dipanggil dengan panggilan hayya 'alas shalah,
Banyak manusia yang nggak menggubris, banyak manusia yang nggak mendatangi, tapi dia berusaha datang menghadiri. Ketika banyak orang nggak peduli dengan pendidikan anaknya, ngaji nggak ngurusi, tapi ada orang-orang yang berusaha agar anaknya terus ngaji. Alhamdulillah di sini ada pondoknya Pak Yai, Masya Allah. Ini mudah-mudahan menjadi wasilah dan keberkahan bagi masyarakat sini. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo kita berusaha. Meskipun kalau kata orang-orang, bapak ibu gak iso ngaji, baca Al-Quran gak lancar, gak popo. Bapak terus berusaha, tapi anak-anaknya ayo ngaji kabeh. Fa insya Allah anak-anak ini menjadi anak-anak yang beruntung nantinya. Menjadi orang-orang yang beruntung. Dan orang tua yang punya anak-anak bisa ngaji ini menjadi orang tua yang beruntung. Karena nanti di hari kiamat Pak, ada orang-orang yang kaget ketika Allah berikan mahkota, berikan perhiasan padanya. Kenapa saya bisa diberikan semua ini? Padahal saya amalnya biasa-biasa saja. Disampaikan pada orang tua ini semua karena anak-anakmu. Anak-anakmu yang pinter Al-Qur'an, ya, baca Al-Qur'an, ngajine apik, mengamalkan isi Al-Quran, yo gelem mau mengajarkan pada yang lainnya. Fa insya Allah inilah orang-orang yang beruntung. Dan kita pengen Pak Bu, kita semuanya pengen menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang pertama, orang-orang yang beruntung itu banyak istighfar. Yang kedua, orang yang beruntung itu orang-orang yang tetap dalam kebaikan, tetap melaksanakan ibadah, tetap ngajak pada kebaikan meskipun banyak orang nggak mau beribadah. Tetap berangkat ke rumah Allah meskipun banyak yang sedang menjauh dari rumah Allah. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wah, iki udane rodok deres. Ya, mudah-mudahan berkah. Yang ketiga, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Kenapa orang yang melaksanakan sholat adalah orang yang beruntung? Bapak Ibu yang berbahagia, wong sholat niku, orang yang sholat kan sebelumnya melakukan wudhu. Wudhu yang dilakukan sejatinya akan menggugurkan dosa-dosanya. Ketika bapak-bapak berangkat ke masjid, berangkat dari rumah menuju masjid, langkahnya kita sampai masjid, langkah per langkah ini nanti akan menggugurkan dosa. Langkah per langkah ini akan mengangkat derajat. Langkah per langkah ini akan dicatat sebagai kebaikan. Masya Allah. Ibarat wong sholat masjid, bapak-bapak yang mau ke masjid untuk melaksanakan sholat ini akan mendapatkan keberuntungan. Dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya, dicatat sebagai amal kebaikan. Dan sebab manusia diberikan pertolongan oleh Allah di dunia ini karena sholatnya. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan salah satunya melaksanakan sholat. Fa insya Allah kalau masyarakatnya sholat 5 waktu ditegakkan, masjid-masjid Allah rame, fa insya Allah pertolongan Allah akan diberikan. Seberapa sulit permasalahan kehidupan kita, seberat apapun problematika kehidupan kita, fa insya Allah bila Bapak Ibu melaksanakan yang lamanya 5 waktu ini, pertolongan Allah akan datang. Allah akan berikan pertolongan kepada Bapak Ibu semuanya.
dan pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Ya, jadi orang-orang yang beruntung yang ketiga adalah orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Mari Bapak Ibu yang berbahagia, apapun kesibukannya, ya, apapun pekerjaannya, dimanapun kita berada, mari kita semangat untuk melakukan sholat 5 waktu, termasuk anak-anak kita. Kita nasihati agar menjaga sholat. Karena di sebagian tempat Bapak Ibu, jauh, nggak di sini ya, jauh. Kadang-kadang ketika kita tanya, Mas, Mbak, sholat sehari berapa kali? 1 kali Pak Ustadz. Lah, yang lain nggak sholat? Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Kalau subuh ketiduran. Kalau subuh ketiduran. Lah kalau duhur masih di perjalanan. Kalau asar masih asik main game. Kalau maghrib insya Allah sholat Pak Ustadz. Kalau isya kelupaan. Waduh, repot ini. Nah, jangan sampai. Mari kita bersemangat. Anak-anak kita juga kita peringat, ayo sholat. Fa insya Allah, sebab keberuntungan, sebab seorang meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, diantaranya sholat ini. Maka jangan sampai, bismillah, sesibuk apapun kita, mari kita laksanakan sholat 5 waktu. Fa insya Allah sholat inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah pun banyak dalam firman-firman Allah, bahwasanya sholat termasuk sebab keberuntungan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita semua berharap, berdoa kepada Allah, kita semua diberikan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang terakhir, siapa manusia yang paling beruntung ini baik di dunia maupun di akhiratnya? Orang-orang yang paling beruntung, sebagaimana tadi kita singgung, kita sampaikan, adalah orang-orang yang memiliki anak-anak soleh solihah. Wong sing paling beruntung, orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang memiliki anak soleh solihah. Karena ada orang tua yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ada orang tua yang dibanggakan oleh Allah. Derajatnya ditinggikan, derajatnya orang ini dimuliakan. Orang ini bertanya, kenapa saya dapat ini semua? Apa dikatakan? Bistighfari waladika laka. Karena doa anakmu kepadamu. Lah nih, kalau anak kita bukan anak yang baik, gak mungkin mau mendoakan orang tua. Maka orang tua yang paling beruntung di dunia maupun di akhirat adalah orang tua yang punya anak soleh solihah. Maka fa insya Allah orang inilah yang paling beruntung. Maka kami sangat bersyukur sekali ketika di sini, masya Allah, ada Pak Yai Dhofir dan pondoknya yang mudah-mudahan bisa mencetak generasi anak-anak yang soleh, solihah, anak-anak yang terus berbakti kepada bapak ibunya, anak-anak yang terus mendoakan orang tuanya, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insya Allah ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu untuk diri kami pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berusaha menjadi manusia terbaik, memperbanyak istighfar, terus beribadah kepada Allah. Meskipun kita lihat kanan kiri kita ada orang gak beribadah, terus memperbanyak berbuat baik meskipun masih banyak orang yang gak baik. Terus berusaha menjadi manusia terbaik. Kemudian mari kita waktu. Dan yang terakhir, mari
kita berusaha menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung fi dunia wal akhirah. Sekian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.